Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Mirajusalam, NPM 1204041919028 dari kelas A Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dua teori yang saya pilih untuk syarat memenuhi nilai ujian tengah semester Komunikasi Bisnis. Dan materi yang saya pilih antara lain yang pertama ada komunikasi verbal dan nonverbal, dan yang kedua ada komunikasi lingkungan. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal secara sederhana didefinisikan dengan komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dan adapun fungsi dari komunikasi verbal yaitu penamaan, jalur interaksi, dan transmisi informasi, menonjolkan artikulasi dan intonasi, alat sosialisasi yang efektif, dan sebagai sarana pengembangan bahasa. Dan sebagai salah satu contohnya yaitu interaksi secara langsung. Contohnya seperti ini. Kamu di mana? Seperti ini. Kayak nelpon dengan seseorang. Kamu di mana? Oh, dengan siapa? Udah makan belum? Aku kangen nih. Nah, seperti sederhananya contohnya seperti itu dengan mengucapkan secara lisan dengan yang tadi saya contohkan. Kurang lebihnya seperti itu contoh dari komunikasi verbal. Dan selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Dan dengan fungsi komunikasi nonverbal ini yaitu memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata atau bisa disebut pelengkap komunikasi nonverbal. Sebagai dengan contohnya seperti ini. Atau nah, dengan artian itu yang pertama ada shoot yang artian atau diam, dan yang kedua ada yang artinya bagus, dan yang terakhir ada melambaikan tangan seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih sebagai contoh komunikasi nonverbal. Dan kita lanjut ke penjelasan materi yang kedua yaitu komunikasi lingkungan. Yang pertama, definisi apa sih komunikasi lingkungan itu? Komunikasi lingkungan adalah proses komunikasi secara terencana atau dan strategis yang digunakan produk media untuk mendukung pembuatan kebijakan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan proyek yang diarahkan pada kelestarian lingkungan. Adapun tujuan komunikasi lingkungan antara lain mengajarkan, mengajak, dan mendorong pihak-pihak terkait seperti pemerintah, swasta, dan juga masyarakat seperti kita untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Seperti contohnya antara lain saya mengambil dari sebentar. Nah, seperti contohnya ini, gambar stay home dan stay safe yang bisa diartikan atau berkaitan dengan komunikasi lingkungan yaitu mengajak dan juga mengajarkan dalam kondisi
saat ini yang dunia tertimpa musibah dengan virus corona. Jadi arti dan hubungan antara gambar ini dengan komunikasi lingkungan yaitu mengajak dan mengajarkan kita masyarakat, pemerintah dan semuanya agar kita diam di rumah dan jaga kesehatan juga. Mungkin segitu kurang lebihnya dari saya tentang menjelaskan dua materi yang tadi dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.